بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ah. Bala. Tidak ada orang dalam hidup senang dengan bala. Maka ketika kita bercerita bala adalah bercerita tentang sesuatu yang sangat menakutkan. Bala ada dua, bala zahiran, bala batinan. Bala zahiran secara fisik menimpa tubuh kita, badan kita, organ tubuh kita. Jadi genong bala badan dan yang musibah besar. Tapi ternyata di dalam agama ada lagi yang lebih besar dari bala zahiran, yaitu bala batinan. Batin yang rusak, yang kena bala. Apa itu? Itulah yang disebut dalam agama, kalau fisik luar jasad, batin nalemo batin, roh, kalbu, sir, lemo, roh, kalbu, sir. Makanya kembali kepada bala, lawan bala nikmat. Lawan bala ni rahmat, senang, bahagia. Apa yang paling menyenangkan dalam hidup adalah senang batin. Ini nikmat yang paling lain dalam hidup. Iban senang batin. Tidak selamanya sehat fisik jaminan sehat batin. Banyak sekali dalam hidup fisiknya sehat, jasadnya sehat, tapi rohnya sakit, hatinya sakit, sirnya sakit. Bermasalah sekali ketika batin tidak sehat atau dalam keadaan bala. Maka hati-hati dalam bahasa Nabi dikatakan asyadul bala al-anbiya. Bala yang paling berat tertimpa para nabi, para rasul. Kan aneh, bala apa yang dimaksud tertimpa para nabi, para rasul? Bala fisik luar, tubuh luar. Makanya hadirin dalam peristiwa hidup Nabi Ayyub, Nabi Adam, bahkan Nabi Yahya terbunuh secara fisik, Nabi Zakaria Bismillah terbunuh. Banyak para nabi-nabi yang hidup mereka fisiknya dalam keadaan bala, tapi mereka bahagia. Kenapa bahagia? Karena batinnya tiga. Apa tiga? Roh, kalbu, sir. Tenang orangnya, tenang. Makanya hati-hati dalam hidup. Kon bala yang paling lain bala fisik, tapi bala yang paling lain musibah yang paling besar, musibah batin. Roh danyo hana udik Allah, hati danyo hana tuh Allah, sir danyo tidak menjadi jaminan dengan Allah. Itulah bala yang paling bermasalah di dalam hidup. Maka kembali kepada cerita batin. Kalau begitu, bahagia yang paling utama adalah bahagia batin. Bala yang paling dahsyat sekali bala batin. Hanya ketenangan, hanya bahagia, hanya tenang.
Ibarat tentang di dalam dunia bermasalah, batin dunia bermasalah. Nyoknya yang terlatih bahawa hidup dalam terlatih berkudit yang Allah rohkan, berkudit yang Allah kalbu dan berkudit yang Allah sir dan uji berjaringan kepada Allah, bertembus dengan Allah. Tanpa itu jaringan dengan Allah, maka kita dipastikan dalam keadaan menderita. Ibarat digambarkan Sayyidina Ali radhiyallahu anhu ketika hari-hari yang beliau lalui tidak datang tamu ke rumah, hanya jami. Gemuk Sayyidina Ali dan menangisnya itu serius, betul-betul serius, sehingga tidak ada yang berani tanya. Kau gemuk kayak Ali, hanya ditanya. Bahkan ada ditanya, itu tanya mereka, oh bukan tidak mau membudar kita. Kita ditanya mau ditanya dia, ada ditanya. Tengah sampai ketemu dengan Abu Darda, datang Abu Darda. Jumpa. Bukan ada Abu Darda alimmu, semua sahabat ke dia, tidak berani tanya. Dipeluk oleh Abu Darda. Abu Darda salah seorang sahabat yang paling dekat dengan Nabi, dengan keluarga Nabi, dan ketika itulah mendapat jawaban. Kata Sayyidina Ali, tapi 2 minggu jamin hanya tidak berumur. Jadi apa ini? Sebuah gambaran Allah sedang menghina saya. Ya tidak. Ya hanya jadi rumah kesan rasa seolah-olah ini pertanda Allah sedang menghina saya, memberi bala kepada saya. Tidak ada tamu yang datang ke rumah. Makanya dalam agama jamin rumah hanya beri beban bersenang lagi. Jamin jauh mereka tidak makan makanan kita, harta kita, rezeki kita. Tapi yang mereka makan adalah rezeki tamu yang sudah masuk dalam rumah kita, duluan masuk ke rumah kita. Lalu apa kata Nabi? Tamu pulang berguguran dosa pemilik rumah itu. Maka beruntunglah, syukurlah pada Allah, bahagialah kalau hari-hari yang kita lalui ada datang kamu, walaupun mengemis, walaupun meminta, bahagialah. Karena itu bagian daripada cara Allah memuliakan kita. Dan rasakan penderitaan. Bayangkan hari-hari yang kita lalui, ada pernah yang bernilai sedekah. Dia di mohana, sajalanana, ikan tuan, dapatkan. Pokoknya waktu kerja, motinya hanya diri. Hati-hati, berhati-hati. Itu boleh jadi pertanda bala sedang terjadi dalam kehidupan kita. Maka kembali, mungkin orang memandang bala sekilas, maka lagi pandang syariat, tarikat, hakikat, ma'rifat, ya. Syariat lagi satu syariat itu tumbuh 2, hukum, sujud, puasa, wajib, silaturahmi. Ini syariat. Tapi yang batin tarikat, hakikat, ma'rifat, itulah yang disebut roh, kalbu, sir. Roh, kalbu, sir. Ini pasti saja yang menjadi alat sinyal yang menghubungkan sehingga bernilai dengan Allah. Karena tidak bisa doa bernilai saja karena lebo roh saja udimun Allah, kalbu saja udimun Allah, sir saja udimun Allah, baru jadi bahagia, senang. Kenapa? Karena memang tersambung sinyal dengan Allah. Mudah-mudahan dengan Allah bisa menjadi yang lebih dalam
lebih besok, pelan-pelan, terus tadi juga. Makanya pada misi itu pengasian ulang minggu lupa juga. Kasihan kita tanwir adalah. Ya, makanya menawati pohon pohonlah hadir. Sebentar aja, tidak lama. Takut karena sekarang sedang membahas masalah batin, masalah roh, masalah kalbu, masalah sir, dan itu rupanya menjadi alam utama nilai seseorang hamba. Menilai atau tidak bernilainya seorang hamba pada batin, bukan pada zahir. Itulah mana Allah tidak memandang kepada wajahmu, tapi Allah memandang kepada batin. Batin itu ada tiga ya. Cukup. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.